Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan bawa setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang ke tempat ini, untuk kita boleh sama-sama datang dengan segenap hati kita, dengan kerinduan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan kita percaya lewat setiap ibadah kita, Tuhan disenangkan dan Tuhan disukakan. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal, firman Tuhan berkata bahwa saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan. Dan di hari terakhir mereka hanya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan saat itulah tembok Yeriko itu rubuh hanya dengan lewat pujian dan penyembahan dan sorak-sorai mereka. Dan saya juga percaya bahwa pagi siang hari ini, saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, kita bersorak-sorai bagi Tuhan dan bernyanyi bagi Tuhan. Saya percaya bahwa segala tembok-tembok dalam kehidupan kita yang membatasi kita, yang membelenggu kita, akan hancur, akan rubuh dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami kebebasan, kita boleh mengalami kelepasan, dan kita boleh benar-benar mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Oleh karena itu, berikan hati kita bahwa setiap pujian dan penyembahan kita dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dan biarlah ini boleh juga sama-sama terjadi di mana tembok Yeriko bisa rubuh hanya dengan pujian dan penyembahan bangsa Israel. Dan kita juga percaya segala tembok-tembok persoalan, masalah, sakit, penyakit, segala pembatas yang membatasi untuk hidup kita mengalami berkat dan kemenangan akan rubuh, akan hancur lewat setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah lalai. Dia boleh berjanji kepada bangsa Israel, Dia memberikan kuasa bagi bangsa Israel. Dan kita juga sama, kita punya Tuhan yang sama, Bapa yang sama, bahwa Dia juga akan sanggup melakukan berkat yang luar biasa atas setiap kita, asal kita mau sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan rasa syukur kita yang akan membebaskan, memerdekakan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa, kasih, kesetiaan Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Di tempat ini, gerejamu, jemaatmu, kota bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ku memuji
Mereka hanya bernyanyi, mereka hanya memuji, mereka hanya menyembah Tuhan. Tembok Yeriko itu bisa hancur, tembok Yeriko itu bisa runtuh. Saya percaya setiap pujian penyembahan kita, pengagungan kita pagi hari dapat menurunkan setiap tembok-tembok penghalang dalam hidup kita. Mari memuji, mari menyembah, mari menyanyi bagi Tuhan. Tinggikan agungan betapa luar biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib, betapa luar biasa Tuhan yang berkuasa. Yang kita bersorak bagi Tuhan kita.
atas hidup kita. Apa-apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita, percayalah itu akan tergenapi. Percayalah kuasa dan kasih-Nya Tuhan masih terus bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak pernah ada yang berubah terhadap kasih dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Manusia mungkin bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita, tapi percayalah kuasa Tuhan akan menjadikan rencananya terjadi atas setiap kita. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Percayalah, kita lebih daripada pemenang. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang pergumulan kita, apapun, kita percaya kuasa Tuhan yang memerdekakan kita dari segala kuasa dosa dan segala kuasa-kuasa iblis yang mengikat kehidupan kita, dari segala kuasa sakit penyakit yang membelenggu hidup kita, bahkan dari segala kuasa kemiskinan yang mengikat kita, membatasi kita. Kuasa Tuhan akan membebaskan kita dari semuanya itu, sehingga kita lebih daripada pemenang. Kita mengalami hidup yang lebih daripada pemenang. Masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan ada atas setiap kita, karena kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kuasa Tuhan tunduk di bawah kuasa kaki-Mu Tuhan, dan tidak ada kuasa yang lebih besar Tuhan di kolong langit ini Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terus nyatakanlah kuasa kebesaran-Mu, kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, gereja-Mu, kota kami, dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami boleh melihat, menyaksikan Tuhan, mengalami dan mengakui bahwa kuasa-Mu, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang hidup, kuasa yang terus bekerja atas setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, inilah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan dan persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang disenangkan, yang disukakan oleh setiap ibadah kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ibadah dan persembahan kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, berikan senyuman, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap baik atas hidup kita. Haleluya.
kita baik, Tuhan kita luar biasa. Tapi saat kita dalam keadaan yang sukar, saat kita dalam keadaan yang tidak enak, kita akan susah untuk mengucapkan Tuhan Yesus baik. Tapi Tuhan mau, kita mau belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, terus mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan percaya saat kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Dia akan menyatakan kebaikan di atas hidup kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang berkuasa, namanya berkuasa, namanya berkuasa.
Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau pribadi yang mengerti isi hati kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang memperhatikan kami Tuhan. Saat kami berjalan sendirian Tuhan, saat kami di dalam lembah kegelapan Tuhan, bahkan mungkin orang terdekat kami sekalipun Tuhan tidak mengerti, tidak memperhatikan kami. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tangannya kuat, Tuhan yang tangannya teracung bagi setiap kami, yang akan memegang kami, menuntun kami, menyertai setiap langkah kami, melewati setiap musik, keadaan, kondisi yang terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya dalam keadaan yang senang Tuhan Kau ada, tapi saat kami di dalam lembah kekelaman, saat kami di dalam keadaan yang tidak senang, dalam keadaan yang tidak mengenakan Tuhan, Engkau hadir di sana. Tangan-Mu yang kuat memegang kami, menuntun kami. Janji-Mu Tuhan, bahwa Kau Allah Immanuel menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam perjataan kami pagi hari ini, kami perlu kasih dan kuasa-Mu. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Saat kami berjalan sendirian ya Tuhan, Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya
Tuhan. selalu menuntut Sebab aku perlu Engkau. Sebab aku perlu kasih. Sebab aku perlu kuasa-Mu Tuhan. Mereka tidak mampu Tuhan, mereka tidak mau tanpa Engkau Tuhan. ku perlu kuasa Yes Tuhan. sampai hari Inilah pernyataan jemaatmu pagi hari ini Tuhan. Tidak mau, tidak mau, jangan. ku perlu
beringat dengan firman-Mu Tuhan. Saat janda disapa, oh Yesus Tuhan, kami diingatkan firman-Mu Tuhan, bahwa saat dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, sekalipun dia tidak mengerti, sekalipun gandum dan minyak yang dia miliki saat itu terbatas Tuhan, dan setelah itu dia tidak punya apa-apa Tuhan, tapi Tuhan mau dia memberikannya bagi Tuhan. Dan saat dia menyerahkannya, gandum dan minyak di dalam bui-buinya tidak pernah habis Tuhan. Kami percaya dan Tuhan, kami mau Tuhan berjalan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak akan bekerja tanpa kami taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan yang kuat yang terus senantiasa memegang kami hingga saat ini. Kami tahu, kami sadar Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, sungguh Engkaulah yang bekerja atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, dan kami tidak mau Tuhan kalau kami berjalan sendiri. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan terus memegang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan dan kami mau terus hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada Engkau Tuhan, dan itu boleh memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh dimerdekakan, kami dimenangkan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diubahkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami bukan Tuhan telinga jasmani rohani kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, dan kami berikan hati yang taat untuk sungguh-sungguh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Coba colek kiri kanannya hari ini, siap-siap ya, Tuhan mau bicara. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi buat Ibu Gembala dan staf yang sudah memberi kesempatan buat saya kembali ada di tempat ini. Dan mari hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Bapak Ibu ya. Ketaatan, dan hari ini saya akan share tentang kuasa dari ketaatan. Saudara, kalau kita bicara ketaatan, untuk menjadi orang yang taat itu tidak mudah, betul? Tidak gampang untuk kita taat, tidak gampang untuk kita nurut, apalagi taat kepada sebuah perintah atau sebuah aturan yang sebetulnya itu gak masuk akal buat kita, gak masuk di nalar. Nah, itu membutuhkan sebuah perjuangan, sebuah kerelaan hati untuk saudara bisa mentaatinya. Nah, mari kita belajar dulu dari 1 Samuel 15 ayat 22. Ini saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dari 1 Samuel 15 ayat 22. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ditekankan, mendengarkan lebih baik, lebih apa saudara? Lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sesungguhnya taat itu lebih baik, nurut itu lebih baik daripada korban persembahan, daripada ibadah saudara setiap hari atau setiap minggu. Makanya di sini dikatakan Tuhan itu lebih berkenan kepada ketaatan.
kepada nurutnya saudara. Mendengar dengan baik, nurut itu lebih baik daripada cuma sekedar memberi persembahan. Jadi kalau saudara dan saya rajin ke gereja, rajin ngasih persembahan, rajin ikut kesan misalnya, rajin ikut pendalaman Alkitab, buat Tuhan itu nggak lebih baik. Yang lebih baik adalah ketika saudara dan saya mendengarkan, dan bukan cuma mendengar tetapi melakukan. Nah, dalam ketaatan ini saudara, saya memberikan sebuah arti yang sederhana. Taat itu adalah tunduk pada kehendak Allah, tunduk pada aturan Tuhan, tunduk pada apa yang Tuhan mau, meskipun terkadang itu di luar logika dan perasaan kita. Betul saudara? Di luar logika, di luar pikiran kita. Jadi bukan hanya mendengar saja, tetapi kita belajar melakukan. Melakukan firman Tuhan itu nggak gampang, Bapak Ibu, betul nggak? Sulit sebetulnya. Tetapi kalau kita belajar untuk taat, belajar untuk nurut, maka Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya akan memberi kemampuan buat saudara dan saya bisa melakukan. Taat itu tidak harus selalu hal yang besar, hal yang spektakuler, tetapi taat itu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Contoh, kalau di rumah misalnya seorang anak, mamanya bilang begini, "Nah, bangun pagi ya, kamu sekolah pagi jam 7, jadi jam 6 sudah harus bangun. Habis jam 6 bangun, kamu mandi, sarapan, siap-siap berangkat." Nah, itu kan hal yang simpel, hal yang sederhana. Tetapi terkadang hal yang sederhana saja kita seringkali nggak tahu. Lalu lintas bilang begini aturannya, merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi terkadang kita dibalik. Kuning itu kan harusnya kan bersiap-siap sebentar lagi merah, sudah melambat harusnya kan. Tapi kita kebalik, begitu kuning kita ngegas. Supaya apa? Supaya tidak kebagian lampu merah. Ya, lampu merah, tanggung lah, lagi buru-buru tanggung lah, gitu kan. Itu kan hal yang sederhana, itu kan hal yang simpel. Hal yang simpel saja kita nggak nurut, kita tidak taat. Apalagi kalau kita bicara kehendak dan aturan Tuhan yang terkadang tidak sesuai dengan logika dan perasaan kita. Yang paling gampang, contoh Tuhan bilang begini, ampunilah orang yang menganiaya kamu, ampunilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya, berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti hatimu. Masuk di otak nggak kira-kira saudara? Masuk logika nggak? Enggak. Kalau ada musuh bilang perlu ya ayo berantem, ya ayo berantem. Kalau saya disakiti ya saya balas menyakiti, kalau saya dipukul ya tak balas pukul. Tapi firman Tuhan bilang ketaatan kita adalah kita ngikuti apa yang Tuhan bilang, walaupun itu nggak cocok dengan hati kita, walaupun itu nggak masuk dalam logika dan pikiran kita, tetapi itu yang Tuhan inginkan dan itu yang mendatangkan kuasa. Nah, dalam bahasa Ibrani saudara, dalam ayat yang tadi, ya, kata ketaatan itu berasal dari kata samoa. Ya, akar katanya dari syama. Ini bahasa Ibraninya. Artinya apa? Artinya adalah mendengar dengan perhatian. Mendengar perhatian itu adalah fokus saudara dengar, diperhatikan, bukan dengar sambil ngantuk, bukan dengar sambil celingak-celinguk. Mendengar dengan perhatian, mematuhi atau mentaati dan merespon dengan tindakan terhadap apa yang didengar. Jadi kalau Tuhan bicara lewat firman-Nya, lewat hamba-Nya, lewat apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, saudara dengar, perhatikan, taati dan lakukan. Itu artinya adalah samoa, artinya taat, artinya syama. Jadi bukan cuma sekedar baca Alkitab, oh iya oke, dengar firman Tuhan, ya oke, setelah itu pulang lupa, setelah itu pulang ya nggak tahu lagi mau ngapain. Kita ini manusia, Bapak Ibu, saya juga manusia, semua kita manusia. Terkadang kita perlu belajar setiap hari, mau dipimpin, mau ditegur, mau diajar oleh firman Tuhan.
mau diajar oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kita yang tidak mampu ini diberikan kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan itu banyak yang aneh-aneh menurut saya. Anehnya apa? Karena nggak masuk di akal, ya, tidak masuk di logika. Contoh yang tadi sudah diceritakan sedikit tentang janda di Sarfat. Kan aneh, dia hanya punya tepung sedikit, minyak terakhir, kemudian ada Nabi Tuhan Elia bilang, kamu bikinin saya roti ya, kamu saya kasih minum, saya minta minum dulu. Dia bilang, saya minta minum. Sedangkan di kala itu bangsa Israel sedang kelaparan. Namanya kelaparan kekeringan, namanya air minum itu susah, betul? Susah. Nah, ini seorang nabi datang bilang sama janda ini, sini kasih saya minum. Lah, minum, mungkin di rumahnya udah gak ada air karena kering waktu itu. Belum lagi dikasih minum. Ini nabinya mah agak nyeleneh juga. Belum dikasih minum, nabinya udah ngelunjak. Bikinin saya roti. Minum aja belum dikasih. Sama ketika saudara minta sesuatu sama teman saudara, kasih saya makan dong, belum dikasih makannya, ya minta duit sekalian. Nah, kan ini kurang ajar ya, makan aja belum dikasih udah minta duit, minum belum dikasih kemudian minta roti. Kemudian jandanya bilang, kita cuma punya tepung terakhir sedikit sama minyak terakhir, setelah itu dimasak, makan roti, anak saya dan saya mati, selesai. Tapi nabi ini gak peduli. Sudah, yang sedikit itu bikin dulu buat saya. Nah, kan aneh. Harusnya kan gini, ya sudah, kamu bikin buat kamu sama anak kamu, barangkali ada sisa, kasih saya ya. Kan gitu harusnya, kan tamu dia. Ini mah enggak, bikin dulu ya buat saya, setelah itu buat kamu. Tapi percayalah, dia bilang, minyak dan tepung kamu tidak akan habis. Nah, perkataan firman lewat Nabi Elia ini ditangkap oleh janda ini. Kan gak masuk akal. Minyak tinggal sedikit, tepung tinggal sedikit, disuruh bikin roti dan dikasih kepada Nabi dulu. Setelah itu dia akan mati. Tetapi ketaatan itu adalah dia melakukan, mendengar dengan perhatian, mentaati, merespon, maka sesuatu terjadi. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Perlipat gandaan dari minyak dan tepung terjadi. Bahkan sampai selesai masanya, masa kekeringan, masa kelaparan, dia dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadapi sebuah firman dan perintah seperti janda di Sarfat ini, kira-kira saudara mau nurut atau enggak? Taruhannya kan kalau nurut, ya minyaknya habis, tepungnya habis. Kalau nggak nurut, ya sudah, saudara juga ujung-ujungnya mati kan. Jandanya akan mati, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, ketaatan itu lebih penting dari cuma sekedar kita beribadah dan mempersembahkan korban. Karena ketaatan kepada Tuhan itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati, ego kita ditekan, logika kita dibalik sama Tuhan. Karena memahami Tuhan itu gak bisa pakai logika. Memahami Tuhan itu pakai iman, pakai hati. Betul saudara? Gak bisa. Karena Tuhan kita gak bisa diukur dengan otak kita, gak bisa. 1 tambah 1 2 untuk orang kita, untuk manusia. Tapi 1 tambah 1 untuk Tuhan itu bisa beda. 5 tambah 2 7 buat kita. Tapi 5 tambah 2 buat Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Gak bisa masuk. Makanya yang perlu adalah kita belajar samoa, belajar syama, mendengar, memperhatikan, mematuhi, mentaati, respon, langsung merespon. Nah saudara, mari kita belajar. Ada kuasa di dalam ketaatan, ada power di dalam ketaatan di dalam Kristus. Artinya Tuhan mengajar kita taat itu bukan tanpa sebab. Tetapi ketika saudara dan saya belajar untuk mentaati, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan berjanji ketaatanmu, ketaatanku, ketaatan kita semua akan mendatangkan sebuah kuasa. Amin saudara. Akan mendatangkan sebuah hal yang lebih baik dibandingkan saudara gak mau nurut sama Tuhan.
Sama kalau mama dan papa punya anak, kalau anaknya nggak nurut kan jengkel, betul nggak? Diatur nggak mau, dikasih tahu nggak mau, kan lama-lama mantel. Tapi Tuhan mengajar buat saudara dan saya, mari belajar untuk taat, belajar untuk melakukan. Sulit, iya, betul Tuhan bilang. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama Roh Kudus, sesulit apapun saudara bisa melakukannya. Amin. Nah, yang pertama saudara, apakah kuasa dari ketaatan? Kalau saudara taat, apa yang saudara akan alami? Yang pertama, ketika saudara taat, maka ketaatanmu akan membuka pintu mujizat. Katakan amin. Amin. Yang tadi saya cerita pertama, janda di Sarfat. Ketaatan dia kepada firman Tuhan lewat Nabi Elia mendatangkan mujizat. Contoh yang kedua, Naaman. Naaman itu panglima, saudara. Dia jenderal, dia sakit kusta. Dia datang kepada seorang nabi, tidak ditemui sama nabinya. Bayangin, dia seorang jenderal, seorang panglima, dia mau ketemu dengan seorang nabi, pikirnya mau disembuhkan, tapi yang nemuin bukan nabinya, yang nemuin asisten rumah tangganya. Dia bilang, Pak, Bapak mandi aja di sungai Yordan tuh, 7 kali nyelup ya, nanti pasti sembuh. Saudara bayangin, seorang jenderal punya kuasa, punya pangkat, punya kedudukan, ketemu dengan seorang pembantu, kemudian dibilang, Pak, kata Nabi, Bapak ke sungai aja. Di sini sungai apa yang paling kotor? Saya nggak tahu. Saya sebutin aja, sungai X. Bapak mandi di sungai itu ya Pak, 7 kali Pak, jangan kurang, jangan lebih, 7 kali nyelup ya Pak sampai ke dalam, dari ujung rambut sampai kaki. Dan setelah itu sembuh. Saudara bayangin, kalau saudara seorang jenderal, maksud jenderal nih, saudara orang punya duit nih. Ya, datang ke tempat Ibu Rus misalnya, yang nemuin maaf, misalnya ada ayat di depan, saya mau ke Ibu Rus, tidak mau didoain supaya sembuh nih. Terus pembantunya bilang gini, Bu, kata Ibu Gembala, Ibu mandi aja di sungai itu di sono, 7 kali nyelup, jangan kurang, jangan lebih ya, nyelup, sembuh. Kira-kira saudara ngamuk kan? Ngamuk. Besoknya nggak ke gereja, pasang status WA. Gembala tidak tahu diri, gembala tidak punya hati. Orang mau minta didoain, yang datang pembantu rumah tangga disuruh nyelup ke dalam sungai, kotor lagi. Mending kalau suruh mandi di Sagaria lebih enak, lebih bersih. Ya, suruh nyemplung di sungai yang kotor. Tapi, Naaman dibilangin sama pembantunya, wis lho Pak, cuma suruh nyelup aja, apa salahnya? Enggak suruh tiduran di tengah jalan, suruh nyelup. Sudahlah, ngikutin aja, nyelup aja, nyelup. Saudara, dengar ya, butuh yang namanya melepaskan ego, benar gak? Butuh yang namanya melepaskan yang namanya harga diri. Naaman taat, saudara. Nyelup pertama, aduh mampu itu apa ya, bau. Aduh bau ya, sungainya bau. Ya, nyelup lagi yang kedua belum sembuh, nyelup lagi yang ketiga belum sembuh. Mungkin begitu ketiga dia bilang gini, ini sampai kapan, bener nggak 7 kali, bener nggak ini sembuh? Ya jangan-jangan udah kusta nyelup di sungai yang kotor, tambah infeksi barangkali kan. Begitu keempat, kelima, begitu keenam, mungkin Naaman mikir lagi, udah 6 nih, terakhir 7 nih. Kalau 7 nggak sembuh, tak geruduk nih, tak tutup misalnya gitu kan. Tak penjarain nih si Nabi. Tapi begitu dia yang ke-7 kali, salut saudara. Ketika dia keluar, firman Tuhan bilang kulitnya sembuh seperti kulit bayi, putih bersih, hanya karena sebuah kata. Mikir nggak ketika Naaman nyelup? Mikirlah. 7 kali loh Bapak Ibu, bukan 100. 7 kali kan sebenarnya gampang. Tapi masalahnya dia seorang yang berpangkat. Dan gak mungkin loh, kenapa sih Elia gak apa? Kenapa sih misalnya Naaman gak disuruh didoain aja, ditumpangi tangan kek, dikasih minyak urapan kek, dibahasa rohin, dalam nama Yesus semua saya lagi sembuh. Bisa gak? Bisa. Tuhan bisa lakukan itu, bisa. Tapi Tuhan ingin menguji ketaatan dari seorang yang namanya Naaman. Seorang yang punya posisi, apakah dia mau rela direndahkan, dia mau rela meninggalkan harga diri ketika dia belajar untuk mendengar taat. Ya sudah, saya mau taat aja, saya mau nurut apa yang hambanya bilang, walaupun tidak lewat langsung hambanya, lewat orang lain, tapi saya mau belajar taat. Kalau nggak sembuh,
Ya mungkin dia pikir kalau nggak sembuh nih urusannya panjang nih. Ya. Tapi Tuhan tahu ketika Naaman melakukan itu, Tuhan lakukan mujizat. Amin, saudara. Amin. Saudara ingat pernikahan di Kana ketika air anggur habis? Tuhan Yesus bilang apa? Cedok aja, tuh air cedok. Saudara tahu? Apakah ketika si pelayan perjamuan ini ketika dia cedok kemudian langsung jadi anggur? Belum. Ketika dicedok, ketika mulai dibagikan, air biasa berubah menjadi air. Kalau misalnya ini orang bisa ngomong, ya benar ini air, maksudnya ini anggur, gimana ceritanya? Mungkin. Sebuah ketaatan akan membuka itu mujizat. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang begini sama saudara, percaya, Tuhan sembuhkan, lakukan bagianmu, lakukan bagian saudara. Saudara mau taat nggak? Jangan bilang ini, ya sih mau bukti dulu dong Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, baru saya ke gereja. Kalau Tuhan sembuhkan saya, mungkin baterainya habis. Kalau Tuhan sembuhkan saya, ya saya baru mau pelayanan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya mau ikut kesan. Kalau belum, ya gimana? Nah, saudara, di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan ingin saudara melangkah dengan iman, dengan percaya. Amin. Seperti Naaman, dia melangkah dengan yakin bahwa suatu saat ketika apa yang dikatakan oleh hambanya itu akan terbukti dan ujungnya dia menerima mujizat. Siapa di sini yang mau terima mujizat? Angkat tangan. Ngomong kan? Artinya adalah saudara belajar untuk taat. Apa yang hambanya katakan, apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, lewat hambanya, lakukan saja. Sulit, ya mungkin sulit, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan menolong saudara. Amin, saudara. Jangan pernah merasa bahwa ini kan angel Tuhan, ini kan gak mungkin. Contoh yang lain, Yosua ketika berhadapan dengan tembok Yeriko, Tuhan bilang suruh ngapain supaya temboknya runtuh? Kelilingi. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, ketiga sekali, hari terakhir berapa kali? 7 kali. Tiup trompet, lah meruntuhkan tembok ya pakai dikelilingi. Meruntuhkan tembok itu pakai apa Bapak Ibu? Ya pakai alat, digedor mungkin ya, pakai bulldozer kalau sekarang, dibom kalau yang sekarang udah canggih. Lah sekarang suruh kelilingin. Hari pertama Yosua kelilingin, belum ada goyangan. Hari kedua dikelilingin temboknya, jangankan tembok, batu satu nempluk aja dulu. Hari ke-6 begitu, hari ke-7 sekali, 2 kali, 3 kali, belum goyang, belum geter, belum ada remah-remah ya. Kalau misalnya gini, udah mulai nih, belum. Tapi begitu terakhir, sangkakala ditiup, itu tembok yang segede runtuh. Dari apa? Dari ketaatan. Masuk akal? Enggak. Sulit dilakukan? Enggak juga. Cuma suruh muterin, cuma suruh muter, suruh tiup trompet. Dan di titik terakhir, di ujung ketaatan kita, Tuhan lakukan mujizat. Jadi kalau Tuhan ngomong itu, Bapak Ibu, jangan diatur sama kita. Tuhan bilang begini, puasa 40 hari ya, nanti Tuhan lakukan mujizat. Saudara kan pengennya baru puasa seminggu, Tuhan udah lakukan mujizat kan? Bener gak? Kan Tuhan bilang berapa hari? 40 hari. Ya udah, tunggu di hari ke-40. Tunggu di hari ke-40, nanti Tuhan lakukan mujizat. Karena itu adalah bukti dari ketaatan. Yang kedua, kalau saudara hidup dalam kata-kata, saudara hidup di dalam nurut dengan Tuhan, maka saudara akan hidup dalam janji dan berkat Tuhan. Amin. Ulangan 28 ayat 1-2 dalam terjemahan sederhana bilang begini. Kata Musa selanjutnya, jika setiap orang di antara kalian, ini juga bicara buat saudara, mentaati dengan apa saudara? Dengan cermat. Arti dengan cermat itu apa? Detail. Tahu nih, harus begini. Dengan cermat semua perintah Tuhan Allah yang saya sampaikan hari ini, Tuhan akan membuat Israel menjadi bangsa yang
paling terpuji, paling terhormat, melebihi semua bangsa di bumi ini. Bayangin, kalau kamu mentaati dengan cermat, artinya dengar, fokus, ya, fokus dengan apa yang Tuhan bilang, maka Tuhan bilang Tuhan akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang paling terpuji, terhormat, melebihi semua bangsa di bumi. Ini yang paling bagus bawahnya. Baca bareng-bareng. Semua berkat ini akan mengalir kepadamu jika kalian taat kepada Tuhan. Amin. Kalau sudah mau diberkati Tuhan, taati Tuhan, cermat, saudara akan menjadi orang yang terpuji, terhormat, diberkati Tuhan, dan semua berkat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya itu akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Semua Bapak Ibu, bukan separuh, bukan 10% doang, tetapi semua. Jika saudara dan saya dengan cermat mentaati, sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh semua mendengar dengan baik, kemudian meresponi dengan sungguh-sungguh, melakukannya. Ada kelemahan bisa terjadi, tetapi mari tetap berjalan, mari tetap bergerak untuk menjadi orang yang taat. Saya itu lagi belajar untuk taat. Ceritanya gini, saudara, ceritanya. Saya tuh mau coba puasa, ya. Karena kira ini puasa intermittent. Ini saya agak kurus nih. Kemarin tuh badan saya agak naik banget. Nah, ceritanya kemudian saya cek, wah kolesterol saya tinggi. Saya bilang gitu, asam urat saya nggak tinggi. Jadi ngobrol-ngobrol, ayo puasa yuk, kita puasa. Pas kebetulan kemarin ada gerakan doa puasa. Jadi sudahlah sekalian puasa. Jadi saya puasa intermittent. Ada yang pernah dengar intermittent? Pernah ya? Puasa IF. Terakhir makan itu saya jam 6 sampai jam 7 sore. Nanti buka laginya jam 1 siang. Ya. Mengurangi makan karbo, mengurangi makan gula, mengurangi makan yang manis-manis, mungkin semua yang karbo, gula, kolesterol tinggi itu pokoknya dikurang-kurangi, Bapak. Saya belajar taat, ya, sebulan, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu pertama masih kuat taat, tapi udah mulai masuk minggu yang kedua, mulai goyang, udah mulai goyang, saudara, ya. Tapi yang namanya manusia kan, yang itu namanya godaan tuh enak. Apalagi maaf, pas pelayanan, saudara, pas pelayanan sore hari, Ibu. Sore hari selesai pelayanan itu jam 7:30. Saya dari rumah itu sudah makan. Tapi kan karena berangkat jam 4, kan masih nunggu 3 jam terakhir. Jadi kan masih kerasa lapar. Begitu selesai diajak makan, Pak ayo makan. Aduh, saya bilang mau tutup puasa. Mau ngomong, bentar lagi tutup puasa Pak. Ini udah dipesan Pak tempatnya. Yuk kita makan. Walah, masa dibatalin? Saya bilang, ya sudah, ini ketaatan saya jempol nih. Akhirnya saya makan, saudara. Artinya apa? Saya kan nggak komit dengan ketaatan saya. Harusnya jam 7 malam terakhir saya makan, saya kelar makan jam 8:30, saudara. Ya kan? Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya dijempol nih, saya bilang gitu. Nah setelah itu sudah saya bilang, saya mau taat. Saya nggak mau nggak mau jebol lagi, saya nggak mau goyah lagi, saudara. Dan puji Tuhan sekarang sudah hampir jalan 3 bulan, saudara. Ya 3 bulan, kendor semua nih, celana kendor, baju gedean, saudara. Ya timbangan sudah mulai turun, tapi badan saya jauh lebih sehat, saudara. Badan saya jauh lebih nyaman. Itu butuh ketaatan, itu butuh effort, butuh kerja keras. Nah ketika saudara melakukan itu, maka janji dan berkat Tuhan nanti akan saudara terima. Ketika saya berpuasa, berkatnya apa? Ya saya lebih sehat, ya kan? Kolesterol saya jadi lebih turun, gula darah saya terkontrol di bawah 100, saudara, jadi lebih baik. Saya nggak gampang sakit, saya lebih sehat. Walaupun setiap hari saya harus warawiri gitu kan, harus mengerjakan banyak hal. Bangun tidur, kalau dulu biasanya bangun tidur kok lapar, pengen sarapan. Sekarang udah biasa. Ya kadang-kadang saya buka puasa lebih dari jam 1. Kenapa? Karena sibuknya di sekolahan, sibuknya kerjaan sampai udah 1:30. Wah saya belum buka, kemudian saya buka. Baru buka sebentar, jam 6 udah tutup lagi, saudara. Tapi saya belajar melakukan itu, saya belajar lakukan itu. Itu bukti bahwa saya dengan cermat mentaati apa yang
yang sudah harus saya lakukan. Aturannya begini ya, misalnya ya sudah saya lakukan saja. Ada yang bilang jam 5 terakhir makan. Aduh kalau jam 5 ya saya nggak kuat lah, saya bilang gitu. Kalau jam 5, wih jam 7 lah. Saya bilang jam 7 buka jam 1 udah 18 jam, udah lumayan lah. Kan pemain baru, nanti kalau sudah berjalan, nanti bisa ditambah-tambah, bisa dimaju-maju. Teman saya 32 jam, puasanya nggak kira-kira sudah 32 jam. Ya, itu udah sehari sepenuh. Pernah 3 hari dia nggak makan, sudah cuma minum doang. Saya bilang enggak lah, kalau 3 hari sih. Saya bilang 3 hari saya nanti bisa, celana saya nggak usah dipakai semua, saya bilang. Tapi mari kita belajar, ketika saudara dan saya mau diberkati Tuhan, semua berkat akan mengalir ketika saudara dan saya taat. Amin? Mau taat saudara? Mau ya? Gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Iya benar. Gampang-gampang susah. Kalau gampang ya gampang, kalau susah ya susah. Tuhan bilang kalau kamu ditampar di pihak kiri, kasih di pihak kanan. Ayo, gampang susah? Susah. Kalau kamu disakiti, jangan ngebalas. Susah, ya susah banget. Wah, jadi tipu 100 juta. Ampuni. Aduh, ampuni. Gak bisa. Cepet ya saudara. Kalau ditipu 100.000 sih, cicai lah ya. 100.000 sih saudara. Ampuni. Gak bisa, gak bisa. Ampuni. Gak bisa Tuhan. Ampuni. Gak bisa. Tapi begitu saudara belajar taat ngampuni, 100 juta Tuhan ganti dengan berkat yang berlimpah. Amin. Makanya perlu yang namanya kekuatan yang kudus untuk saudara bisa mengampuni dan bisa taat. Yang ketiga, kalau saudara taat, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, saya bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk kau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu, ya setelah firman Tuhan bilang, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan, tidak nawar saudara. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 70 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika firman Tuhan datang, ketika perintah itu datang, Abraham sekarang pergi dari negerimu, dari keluargamu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi, nanti Tuhan bilang kamu akan menjadi bangsa yang besar, diberkati, keturunanmu banyak, pokoknya kamu menjadi orang yang hebat, Tuhan bilang. Sudah kejadian berkatnya? Belum. Dan Abraham berkata, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Artinya seperti dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bawa semua keluargamu, pergi. Abraham umur 75 tahun ketika ia pergi dari Haran. Abraham cuma taat pergi saja. Kemana Tuhan bilang, nanti saya kasih tahu. Tapi ketika Abraham berjalan dengan keluarganya, melangkah taat dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan sertai. Butuh 1 tahun? Tidak, bertahun-tahun baru berkat itu datang buat Abraham. Anaknya dilahirkan, kemudian dicobai lagi, diuji lagi dengan iman, tapi endingnya keturunan Abraham terkenal sampai hari ini. Sejarah mencatat betul yang firman Tuhan bilang, keturunan bukan menjadi orang yang termasuk seperti pasir di laut, apa di pantai, seperti bintang di langit. Kamu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Makanya setiap hamba Tuhan berdoa akan bilang begini, berkat Abraham. Betul gak? Nggak bilang begini, berkat Simpson. Gak ada. Kenapa? Karena janji Tuhan buat Abraham itu sangat luar biasa. Dapatnya dari mana? Dari ketaatan. Pergi, Abraham langsung pergi. Ketika firman datang, langsung packing Abraham. Ambil koper semua, ayo. Beresin semua, anaknya dikumpulin. Kita harus pergi. Mungkin istrinya bilang begini, Pak pergi kemana? Wis, jangan tanya-tanya. Aja rewel, orang sudah bilang. Ngikut aja. Mungkin ponakannya si Lot mungkin tanya, kapan mau kemana? Udah ngikut aja. Tuhan bilang kita harus pergi. Nanti Tuhan tunjukkan. Umur 75 tahun. Dia pergi. Dan di perjalanan itu mungkin terjadi banyak perbincangan. Tapi Tuhan bilang, nanti aku tunjukkan dan aku akan menyertai. Tuhan sertai Abraham. Tuhan sertai dan berkati hidupnya. Amin. Saudara mau disertai Tuhan hidupnya? Kuncinya apa? Wis nurut baik apa kata Tuhan.
Kalau kata Tuhan, ampuni, ampuni. Kalau kata Tuhan, berkati nak, ya wis berkati. Kalau saudara nggak nurut, saudara nggak terima penyertaan Tuhan. Kalau saudara nggak nurut, saudara nggak terima berkat dan janji Tuhan. Jangan dipikir pakai logika, nanti nggak masuk. Kalau saudara mau terima berkat Tuhan, bukan cuma sekedar saudara datang ke gereja, ngasih persembahan, ngasih persepuluhan, terus terima berkat Tuhan. Tuhan bilang, saya nggak butuh persembahanmu. Tuhan udah kaya, saya nggak butuh. Kalau Tuhan ngomong, yang aku butuh adalah kau taat. Begitu kamu taat, maka berkat itu akan masuk dalam hidup. Amin. Saudara mau ke gereja nggak pernah absen pun juga Tuhan bilang, saya tidak melihat bukan persembahan, bukan ke gereja kamu nongol di gereja yang kubutuhkan, tapi yang aku mau adalah ketaatan, kerelaan hati. Wah, saudara ke gereja juga tiap pagi datang ke gereja, Sabtu ke gereja, nanti ada kesan juga ikut, PA juga ikut, ya hanya buat taat lampu merah kuning hijau itu juga belum bisa. Terus mau diberkati Tuhan, Tuhan bilang gimana? Baru merah kuning hijau, belum suruh ngampuni orang yang nipu 100 juta, gimana lagi? Ya, belum ngampuni suami, belum ngampuni istri, belum ngampuni orang lain, tetangga sebelah yang bikin ribut. Kalau saudara mau terima yang terbaik, mari taat. Yang terakhir, ketaatan akan memberi saudara kuasa otoritas. Apa saudara? Kuasa otoritas. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu apa? Taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau saudara mau lawan iblis, kuncinya harus taat. Begitu saudara dan saya taat, saudara punya kuasa. Untuk apa? Lawan iblis, usir setan, usir penyakit, berdoa untuk kesembuhan. Kuncinya adalah yuk taat. Kalau saudara dan saya taat sama Tuhan, kalau saudara dan saya sama Tuhan, maka saudara punya kuasa, saudara punya otoritas. Karena itu bukan lawanlah iblis dulu, tapi Tuhan bilang karena itu taatlah sama Tuhan, baru bilang lawan iblis, maka dia akan lari daripada saudara. Taatlah, maka lawanlah penyakitmu, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Taatlah kepada Allah, maka lawanlah problemmu, usir segala masalahmu dalam nama Yesus, maka dia akan lari daripadamu. Kuncinya adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kalau saudara taat sama Tuhan, maka semua yang terbaik Tuhan pasti kasih kepada saudara dan saya. Tapi kalau kita masih tawar-tawaran sama Tuhan, ya Tuhan tidak akan banyak bukakan pintu berkat buat saudara. Nurut saja sama Tuhan. Memang gak enak nurut sama Tuhan, itu memang gak enak. Makan hati, ya merendahkan ego itu paling gak enak. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa nak. Kalaupun saat ini mungkin kamu harus direndahkan, hanya supaya saudara taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Orang mungkin bilang, kamu tuh bodoh. Wah, ditipu segitu banyak masih mau ngampuni, udah ditipu masih mau minjemin lagi. Saudara cuma bilang, saya mau nurut apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan aja, saya harus mengampuni. Ya sudahlah, ampuni. Susah memang susah, tapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus saudara dan saya bisa melakukan itu. Amin. Saudara, ini ada satu kata yang sangat bagus buat saudara. Saya pikir buat saudara, setiap langkah dalam ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Tuhan bekerja melalui hati yang taat, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Setiap langkah ketaatan saudara membuka mujizat, jalan mujizat, membuka jalan berkat, membuka penyertaan Tuhan, memberikan kuasa buat saudara. Dan Tuhan bekerja melalui hati saudara dan saya, hati yang taat, hati yang rela, hati yang rendah, hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Artinya setia dan taat pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Mari belajar. Kalau saudara setia hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan buat saudara hal-hal yang besar. Kalau saudara sudah terbiasa taat dengan hal-hal yang sederhana, maka nanti saudara akan terbiasa juga taat dengan hal-hal yang sulit sekalipun. Anaknya masih sekolah, kalau kamu taat dengan aturan sekolah, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, ulangan bagaimana, taat dengan aturan sekolah, maka Tuhan akan memperhitungkan. Jangan bilang begini, wah saya mah taat firman, tapi di sekolah gak taat.
ngelawan gurunya terus, masuk sekolah telat terus, ya seragam salah terus, ya nggak pakai sabuk lah, kos kakinya ketuker lah, kiri kanan beda misalnya. Oh gimana? Terus doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan bilang seragam aja salah, masuk sekolahnya terlambat. Nah, mari taat dalam hal-hal yang kecil, maka pintu mujizat akan terbuka buat saudara. Amin. Minta kekuatan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan, saya nggak mampu, saya dagingnya masih kuat lah. Tapi Tuhan bilang, tenang nak, ada Roh Kudus. Daging memang lemah, tapi kekuatan Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk taat. Kalau berjalan dengan daging nggak bisa, maka perlu berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus membuat saudara dan saya mampu mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, perjuangan dan pergumulan kami dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang begitu berat yang harus kami hadapi. Ketika kami belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, ketika kami belajar mengikuti dan mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami percaya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kami melangkah dengan kekuatan kami, tetapi kami yakin ada kekuatan yang supranatural, kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan buat setiap kami bisa mentaati apa yang Tuhan mau. Karena lewat ketaatan itu akan membuka pintu mujizat. Ketaatan akan mendatangkan berkat, ketaatan akan mendatangkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu mujizat-Mu, kami perlu berkat-Mu, kami perlu penyertaan Tuhan. Kami butuh otoritas ilahi dalam hidup kami, dalam kami menghadapi segala tantangan hidup ini. Dan kami mau belajar Tuhan, merendahkan hati kami. Kami belum mau belajar Tuhan memahami apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Dan kami juga mau belajar dengan segenap hati kami untuk melakukan itu Tuhan. Walaupun terkadang tidak masuk di logika kami, terkadang tidak bisa kami terima dengan hati kami Tuhan. Karena ada ego dalam hidup kami. Bapa, pagi hari dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau belajar merendahkan diri kami lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar merendahkan hati kami sungguh-sungguh, supaya kami bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kalau Kau perintahkan kami untuk kami mengampuni, Bapa ajar kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin itu sudah menyakiti kami begitu dalam, tapi firman-Mu berkata, ampuni mereka yang sudah menyakiti dan menganiaya. Tuhan, kami mau belajar mengambil sebuah komitmen dan tindakan kami. Walaupun secara daging kami tidak sanggup, tapi Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa bertindak, untuk kami bisa melangkah, untuk kami bisa mengikuti apa yang Kau mau, supaya pintu mujizat terbuka, supaya pintu berkat terbuka dalam hidup kami, supaya penyertaan Tuhan nyata dan jadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau menjadi orang yang keras hati. Kami mau belajar seperti Naaman Tuhan. Walaupun dia adalah seorang yang punya kedudukan terpandang, tetapi dia merendahkan diri dan dia mau taat, maka dia terima mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Mari Tuhan ajar kami untuk taat sungguh-sungguh, supaya hidup kami menerima semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jamah setiap kami, Kau jamah hati setiap kami, pikiran kami diperbaharui, komitmen kami dengan Kau diperbaharui Tuhan, supaya hari-hari yang kami jalani adalah hari yang penuh dengan keajaiban, hari yang penuh dengan mujizat. Kami tidak mau berkat kami terhalang, kami tidak mau doa-doa kami terhalang, karena ketidaktaatan kami, karena kedegilan kami, karena tegar tengkuk yang kami alami Tuhan. Kami tidak mau itu terjadi. Kami patahkan dalam nama Yesus semua tegar tengkuk, semua kekerasan hati kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang rela, hati yang rendah di hadapan-Mu, untuk kami belajar meresponi akan setiap kebenaran firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar melakukan, kami belajar melangkah dengan iman. Sesulit apapun, kami percaya ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang membuat kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan di tempat ini, setiap pergumulan mereka,
Memberkati Tuhan, lepaskan mereka dari segala tekanan hidup. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan keuangan, Tuhan buka jalan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami banyak pergumulan dengan hal yang lain. Tuhan bukakan pintu berkat-Mu, bukakan jalan-Mu Tuhan. Kami mau belajar meresponi firman dengan ketaatan, supaya berkat kami tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu akan turun juga buat pelayanan di gereja ini. Ibu Rustina bersama dengan tim penggembalaan, berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang sudah Kau percayakan di tempat ini, di kota ini, biarlah Tuhan Kau yang terus perlengkapi, Kau yang berkati gereja ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang sedang dikerjakan Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan semua kebutuhan pelayanan di tempat ini. Tuhan sediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati tempat ini, hamba-hamba yang melayani tempat ini, dan juga setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami terima berkat Abraham yang berlimpah dalam hidup setiap kami. Tidak ada berkat yang dicuri iblis, semua kami terima utuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, inilah iman kami Tuhan. Dan kami meteraikan firman ini di dalam nama Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Firman ini jadi dalam hidup setiap kami. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Coba senggol kiri kanannya bilang taat ya. Tuhan berkati saudara ya. Puji Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya, ketika kami berdoa, ada mujizat yang nyata yang kami alami. Terlebih lagi Tuhan, pada saat kami taat kepada Engkau, ada kuasa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketaatan bukan satu hal yang mudah untuk kami lakukan, karena perlu penyangkalan diri, karena perlu harga yang harus kami bayar untuk kami taat kepada Engkau. Tapi sebagaimana janda di Sarfat, sebagaimana Naaman Tuhan, sebagaimana Abraham Tuhan boleh taat akan panggilan-Mu, akan perintah-Mu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan, melalui hamba-Mu Tuhan, kami mau belajar. Dan kami mau katakan kepada diri kami mau taat. Kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau taat seutuhnya Tuhan. Seutuhnya ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau terus bekerja atas umat-Mu. Engkau terus bekerja Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Engkau bekerja Tuhan dengan kuasa-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Engkau bekerja melalui kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami pada satu langkah iman, langkah ketaatan kepada-Mu, yang memperbaharui pola pikir kami, yang memperbarui sikap hati kami Bapa. Bahkan seluruh Tuhan kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan banyak hal ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami tangkap, itu yang kami lakukan. Kebenaran firman-Mu Tuhan, karena Engkau menginginkan akan hal itu. Ketaatan kepada-Mu, ketaatan kepada firman-Mu Tuhan, itu melebihi daripada korban syukur kami ya Tuhan yang kami bawa kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau terus memakai hidupnya, Engkau terus Bapa memperlengkapi hidupnya lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Melalui hidupnya Tuhan ada banyak orang dibawa kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Mas Stefanus Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Jadi keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang.
Perjalanannya dari tempat ini sampai ke Cirebon ada dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Kasih-Mu dicurahkan atas hidupnya. Berkat-Mu tidak pernah habis atas hidupnya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau curahkan atas hidupnya. Dia boleh melihat tangan Tuhan yang kuat yang terus memberkati kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Persembahan yang kami sadari itu datang daripada Tuhan, dan kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa ke rumah pembendaraan-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji ya Tuhan bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu. Berkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan dalam setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga. Anak-anak yang Tuhan percayakan diberkati Tuhan oleh Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak akan meminta-minta roti, tapi kami dapat memberikan roti bagi orang lain. Janji berkat Abraham sampai kepada kehidupan kami, karena kami taat akan perintah-Mu. Kami dengar-dengaran Tuhan akan suara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu untuk ibadah hari ini. Bahkan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, kami butuh Tuhan uluran tangan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami butuh kuasa Tuhan, kuasa yang ilahi menyertai hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan berkuasa. Kami mau, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, karena tangan-Mu tak pernah melepaskan kami. Tangan kanan-Mu memegang kami, menggandeng tangan kami, menuntun kami Tuhan kepada rumput yang hijau, membimbing kami ke air yang tenang, membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau gembala yang baik Tuhan. Ini kami, ini tangan kami yang terangkat kepada. Kami perlu Engkau, kami butuh kuasa-Mu yang akan kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepadanya. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia adalah Allah yang dapat diharapkan dalam situasi apapun. Tidak ada hal yang terlalu kecil yang tidak dapat Allah lakukan. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak dapat Allah lakukan. Semua, baik hal yang terkecil dan hal yang terbesar, Allah sanggup melakukannya atas kehidupannya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.